kamu kan mengidolakan Warren Buffett ya. Iya. Nah, itu kan saya tahu kalau Warren Buffett itu nggak suka Bitcoin ya. Ya. Nah, you mengidolakan, tapi you sendiri kan banyak sekali berinvestasi dan berbicara mengenai Bitcoin. Ini menurut saya agak anomali gitu. Nah, Warren Buffett itu punya banyak sekali kontradiksi yang dilontarkan dirinya sendiri. Karena image yang dia bangun. Saya tuh penggemar Buffett tuh yang semua letternya Pak Hermanto bisa tanya, tahun berapa saya bisa jawab. Saya benar-benar baca annual letternya mungkin 100 kali udah bolak-balik tuh. Dari 77 sampai akhir. Jadi Warren Buffett tuh punya banyak kontradiksi dalam sesuatu yang dia keluarkan. Contohnya dia bilang dia sederhana, padahal dia punya fleet private jet gitu. Dia kemana-mana selalu pakai private jet. Adalah private jet kan untuk Bitcoin. Transportation, bukan kemewahan. Ya, satu lagi adalah Bitcoin. Ketika dia berinvestasi di salah satu bank besar di Brazil, bank digital New Bank, itu punya pegang Bitcoin di sana. Dan kalau kita lihat Bank of America kan posisi besar juga di public portfolionya beliau. Di mana Bank of America kemarin baru saranin nasabahnya untuk beli 4% Bitcoin. Jadi apakah dia punya direct holding Bank of America tuh pegang Bitcoin, Pak? Oh ya, tapi dia kan nggak langsung invest di Bitcoin ya, dia invest di company yang punya Bitcoin. Ya. Gitu. Dia ada invest di beberapa company yang di neracanya itu punya Bitcoin, Pak. Jadi secara nggak langsung walaupun dia nggak suka, dia juga punya. Gitu. Karena tapi even kan baru-barusan ya. Kan bukan lama ya. Kalau kamu kan sudah cukup lama ya. Saya udah cukup lama. Cuman saya baru masuk besar kan 2022 ya. Jadi saya baru pelajari secara dalam dan benar-benar saya fokusin itu di 2022. Sebelumnya saya ya gayanya Warren Buffett, saya coba cari saham yang terdiskon terus saya beli gitu. Ya. Tapi kalau Bitcoin, saya ini mau ketemu kamu, saya baru browsing juga. Tanya-tanya ke AI juga mengenai Bitcoin ya. Ya. Jadi saya tahu kalau Bitcoin ini memang kayak jet coaster ya, naik turunnya volatil. Biasa, volatile sekali. Dan CAGR-nya selama 10 tahun saya tanya juga tinggi sekali ya, bisa 60-100 karena start di 2015 itu harganya cuma 150 sampai $200. Ya. Sedangkan sekarang sudah 93.000 US dollar. Tapi ini harga kan sudah tinggi nih sekarang ini ya, tinggi ya. Kan nggak mungkin ya kalau dari 93 masih bisa naiknya itu sampai puluhan ribu kali lipat gitu ya. Menurut saya kok sesuatu yang susah karena sekarang CAGR-nya benar tinggi karena startnya rendah. Betul. Dan menurut you gimana? Ini dengan volatility yang begitu tinggi, barusan ini juga turun sampai 25% kan ya? Betul. Bagi orang bisnis ya, rasanya nggak terlalu cocok gitu. Volatilitas tuh harga yang dibayar untuk performance menurut saya kalau di financial market. Contohnya Pak Hermanto kalau nggak usah beli Bitcoin, belinya Nasdaq deh. Itu kan indeks 100 saham teknologi terbaik, ada Google, Nvidia dan lain-lain. Kalau Pak Hermanto beli pas .com bubble tahun 2000, itu butuh 18 tahun Pak untuk recover doang. Iya ya. Jadi jauh sekali itu, jadi rugi 18 tahun. Orang harus bisa nahan baru dinaik baru dapat CAGR 19%. Jadi CAGR Nasdaq yang orang gembar-gemborkan 20% per tahun, itu sebenarnya butuh nahan 18 tahun rugi Pak untuk dapat itu. Sama seperti menurut saya. Maksudnya gini, kalau pengusaha ini kan lihatnya 1 tahun 2 tahun. Kalau sampai segitu panjang ya sudah bankrupt duluan gitu. Mungkin jawabannya beda skill set. Kalau saya lihat Pak Hermanto ini lebih seperti private equity yang duitnya Pak Hermanto pegang sendiri, family office formatnya. Jadi di mana Pak Hermanto beli dengan pengendali ya kan, kayak Cleo. Pak Hermanto tahu persis bisnis itu cara ubahnya gimana, yang biasanya nggak semua orang punya nih skill setnya. Karena Pak Hermanto kan udah puluhan tahun nih di Avian, udah bikin bisnis banyak, jadi ketika lihat bisnis tuh udah tahu, orang presentasi 2 kali udah paham. Tapi nggak semua orang seperti itu, nggak semua orang punya kemampuannya, jadi orang ada yang manfaatin public market, yang mereka bisa analisa, oke ini earningsnya berapa, pertumbuhannya berapa. Jawabannya ketika apakah Bitcoin ini sekarang susah naiknya, pasti Pak, karena ini kayak balon kan ibaratnya. Kayak BCA lah kita sebut. Udah besar. Balon tuh 1.000 triliun tuh berat Pak untuk naik. Jadi jawabannya apakah CAGR BCA akan tetap sama 19%? Jawabannya nggak mungkin. Pasti dia akan turun ke bahkan 8-9% gitu. Itu udah termasuk dividen ya. Sama seperti Bitcoin ketika dia 190% dari awal inception. Sekarang saya targetin saya potong banyak aja Pak. Saya potong mungkin ya 25% target saya. Cuman kalau Pak Hermanto bisa beat, kalau Pak Hermanto kan Cleo kan mungkin kalau menurut Pak Hermanto bisa beat itu. Jadi Pak Hermanto nggak perlu invest di Bitcoin. Tapi buat orang yang nggak punya aksesnya untuk private investing seperti itu, 25 CAGR tuh bisa mengubah hidupnya. Jadi kan saya demonstrasiin Pak. Jadi saya tuh bikin di tahun 2022 episode di YouTube namanya Borong Bitcoin. Jadi saya demonstrasi ke teman-teman. Saya bilang di awal episodenya, saya akan kaliin semua fund manager di Indonesia.
Jadi saya cuma beli Bitcoin setiap bulan 100 juta. Itu modalnya sekarang cuma 3,1 miliar 31 bulan. Udah portonya 5 miliar lebih. Jadi untung 2 miliar. 2 miliar. Ya saya dokumentasin itu buat publik lihat aja contoh gitu. Tapi cuma 2 tahun ya. 2 tahun dan saya akan lanjutin sampai zaman sampai kiamat lah saya lanjutin. Kalau Cleo ini IPO di 5 Mei 2017 sampai sekarang berarti 8 tahun ya. Betul. Dari market cap 250 sekarang 12 triliun itu berarti ya hampir 30%. 50 kali. Iya, 30% CAGR kali. Iya. Jadi memang apa ya? Tapi saya kan bisa tahu gitu ada wujudnya gitu loh, ada company-nya. Maksudnya Pak Hermanto bisa kontrol gitu. Lihat net profit-nya, perkembangannya kemana, pabriknya berapa. Kan semuanya bisa terlihat dan diperhitungkan gitu. Kalau Bitcoin kan susah. Itu kan karena demand and supply aja. Jawabannya adalah preferensi seorang investor dan skill setnya di mana. Contohnya, ada investor yang jagonya memang di private equity. Mungkin miripnya seperti Pak Hermanto, tapi Pak Hermanto nggak pakai leverage buyout karena PE biasanya mereka pakai uang orang. Karena Pak Hermanto bisa punya liquid cash ya, Pak Hermanto belinya sendiri, caplok sendiri, beresin sendiri gitu kan. Cuman kan yang punya kemampuan seperti itu biasanya yang udah punya levelnya family office, Pak. Itu pasti uangnya at least harta kekayaan pribadi itu puluhan triliun buat bisa main seperti itu. Dan nggak semua orang bisa akses begitu Pak untuk CAGR dapat 30% tadi yang Pak Hermanto bilang. Jadi mereka ini butuh alternatif lain nih yang mereka bisa akses. Sedangkan mereka kalau beli saham-saham yang ibaratnya ini gorengan nih yang mereka nggak gitu ngerti, ya itu mungkin sekali bisa naik 200% tapi besok bisa hilang semua duitnya. Dan itu lebih banyak kejadian di retail. Jadi saya offer jalan tengahnya menurut saya. Bitcoin ini ya nggak usah expect 90%, expect-nya 25%, memang bisa volatil. Dan ekspektasi kan turun lebih dari 70% saya bilang. Jadi kalau kalian punya uang turunnya sampai 70% tambah habis dong. Karena nggak semua orang punya kemampuannya. Cuman kan sama kayak Nasdaq, Pak. Ada saham-saham bagus kan. Misalnya seperti Big Four ini kan bank-bank BUMN kan lagi dapat dividen yield sampai 9%. Betul. Nah, ini kan tapi earningsnya turun, Pak. Selain kalau keuntungan 40 triliun ke atas ini kan bagus sekali ya. Big Four yang bagus lah ya. Maksudnya kalau dengan dapat dividen yield 9%, dapat lagi capital gain kan bagus sekali kalau bagi orang yang ingin berinvestasi. Betul. Ya itu kan ada profil resiko Pak. Di mana saya saranin selalu aset harus dibagi. Karena nggak bisa masukin semuanya di satu basket. Pecah-pecah semua. Saya saranin Charlie Munger. Punya 3 aja udah lebih menurut dia. Di hidup dia punya 3, dia cuma punya Berkshire, Costco sama fundnya Lilu yang di Cina. Tapi Berkshire ini invest banyak saham. Betul. Cuma kan Warren Buffett suka bercanda bahwa posisinya tetap cuma 1 gitu kan. Dia bercandanya begitu padahal kan operatingnya besar sekali. Bahkan yang teman-teman nggak tahu, yang public itu cuma 200 billion sebenarnya. Yang private tuh besar sekali. Dari Timothy portofolionya juga nggak semuanya di kripto berarti. Nggak semuanya sekali kripto. Mayoritas di kripto tapi. Juga invest BCA kan? Saya juga di BCA ada. Berapa persen portonya antara saham sama kripto atau mungkin investasi di perusahaan? Karena kebetulan saya ketika invest Bitcoin di 2022 Pak itu naiknya 600%. Jadi agak berat sekarang kalau tilt di portfolio mungkin kripto Bitcoin itu sekitar 70% sekarang. BCA itu mungkin 10%. Sisanya saya pegang cash. Jadi saya lagi pegang US Treasury banyak. Karena menurut saya ini rupiah bakal bergejolak nih. Jadi saya pegang US Treasury sama pegang 20 year Treasury bondnya US.